Chapter 311 Runaway. Kakak Zuo, apakah kamu kembali? Sue Ningxiang sudah sangat lemah saat ini, dan bahkan di pupilnya, ada ruang kosong, dan dia tidak bisa melihat apa-apa. Tapi dia masih berusaha menunjukkan senyum tenang, seolah dia ingin meyakinkan semua orang. Tetapi semua orang mengerti bahwa dia tidak dapat mendukungnya lama. Semburan fluktuasi tak terlihat muncul, dan Zuo Fan menyebar untuk menjelajahi alam kesadaran spiritual, tetapi dia tiba-tiba mengguncang tubuhnya, pupilnya menyusut tak terkendali. Dan tiba-tiba mengertakkan gigi. Semangat Ninger! Zuo Fan mengepalkan tinjunya dan bergumam, sudah berapa lama? Wajah Chu Qingcheng menjadi gelap dan dia meliriknya, dengan sedih berkata, sudah 3 hari. Mengambil napas dalam-dalam, Zuo Fan dengan enggan menutup pupilnya, merasa bahwa sepertinya ada kehangatan yang tak terkendali mengalir di matanya. Tidak bisa berhenti, roh umum keluar dari tubuh, dan hanya jika dilepaskan dalam waktu 12 jam, ia dapat diselamatkan. Tapi sekarang sudah 3 hari penuh, dengan kemampuannya saat ini, bahkan jika dia merebutnya kembali, dia tidak akan melakukan apa-apa. Tampaknya dia memahami rasa sakit Zuo Fan di hatinya saat ini. Sue Ningxiang tersenyum acuh tak acuh, seolah-olah dia tidak menganggap serius kematiannya, dan berkata dengan santai, Saudara Zuo, kamu mengatakan kamu akan dalam 5 hari kembalilah padaku. Kamu tidak berbohong kepada Ninger, kamu benar-benar melakukannya. Saat dia berkata, Sue Ningxiang mengangkat salah satu tangannya dengan susah payah, dan cincin guntur di atasnya bersinar dengan guntur. Saudara Zuo, kamu menyimpannya. Mendengarkan suara lemah tapi penuh perhatian ini, Zuo Fan menutup matanya rapat-rapat dan tidak bisa membukanya, karena dia takut sekali dia membukanya, toren akan mengalir. Akan menyembur keluar tak terkendali, dan hatiku melonjak seperti laut yang mengerikan. Tapi segera, Zuo Fan memaksakan dorongan yang tidak dapat dijelaskan ini dan menjadi tenang lagi. Ketika dia membuka matanya, tidak ada gelombang pasang surut di matanya, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, Ninger, aku terlambat. Sekarang, Kakak Zuo, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, kamu tidak terlambat, dalam hatiku, hari ini baru hari kelima. Sebelum Zuo Fan selesai berbicara, Sue Ningxiang sudah terburu-buru menyela. Saudara Zuo, bisakah kamu memeriksa cincin ini denganku lagi untuk menyelesaikan kesepakatan kita? Melihat wajah pucat itu dalam-dalam, Zuo Fan berjalan ke depan perlahan, datang padanya, mengulurkan cincin leiling untuk mencocokkannya, memancarkan cahaya berderak yang terang. Sue Ningxiang tidak melihat apa-apa, tetapi dia mendengar dengan sangat jelas di telinganya, dengan senyum tenang di wajahnya, Saudara Zuo. Aku tahu kamu menyalahkan diri sendiri di dalam hati kamu, tetapi itu bukan urusan kamu. Bisnis. Aku percaya kamu dihitung oleh mereka kali ini. Jadi, aku tidak menyalahkan kamu sama sekali, dan bahkan mereka mengatakan bahwa Andalah yang datang untuk membunuh aku. Aku masih sedikit senang. Ini hanya membuktikan bahwa aku ada di hati Saudara Zuo. Menempati posisi penting, itulah mengapa mereka menatap aku sebagai seorang gadis kecil. Petik 2. Tinju kencang, Zuo Fan tidak berbicara, tetapi sudah ada amukan yang mengamuk jauh di matanya, hanya ini tidak ada yang bisa melihatnya sama sekali. Saudara Tianyang, tidakkah kamu akan memiliki cincin denganku? Apa yang masih kamu lakukan sekarang? Sekarang waktuku hampir habis, aku masih ingin mendengarkan cincin kita bertiga bersama Lei Yin. Pada saat ini,
Sue Ningxiang tertawa kecil pada Xie Tianyang lagi. Xie Tianyang sedih di dalam hatinya, menghapus air mata dari matanya, berjalan cepat, dan meletakkan cincinnya pada mereka berdua. Dalam waktu singkat, ketiga cincin guntur memancarkan cahaya yang lebih terang, dan semburan suara menjerit di telinga. Sue Ningxiang mendengarkan suara manis dan menutup matanya dengan damai. Aku benar-benar ingin kembali lagi. Sekarang, hari-hari kita di pegunungan 10.000 binatang. Tampar. Tangan Sue Ningxiang mengendur dan jatuh ke tanah, benar-benar kehilangan napas. Hanya saja di wajah pucat itu, hanya ada kesenangan yang tak ada habisnya, tetapi tidak ada jejak dendam dan rasa sakit. Ini sama sekali tidak mungkin bagi orang yang ruhnya telah dirampas dan ruhnya telah runtuh dan mati. Karena rasa sakit ditarik dari jiwa, wajah setiap orang yang sekarat akan terdistorsi. Tapi Sue Ningxiang tidak, satu-satunya wajahnya adalah kepuasan dan kedamaian. Melihat ini, bahkan Zhuge Changfeng, Leng Wuchang dan Dugu Zantian, yang telah menonton di depan Suixingzhen Guozi, tidak merasa sedikit pun tersentuh. Wanita berhati murni seperti itu, mereka belum pernah melihat wanita berhati murni seperti itu. Sangat disayangkan bahwa itu sangat sia-sia. Zhuge Changfeng menghela nafas dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tidak heran bahkan pria kecil yang mendominasi ini juga tergoda oleh wanita ini. Ini memang pengalaman langka di dunia. Sayangnya, jiwa-jiwa jahat selalu ingin bersandar pada jiwa yang murni dan mendapatkan kenyamanan psikologis. Namun begitu jiwa yang murni ini lenyap, jiwa jahat itu tiba-tiba tidak mendapat dukungan, dan pasti akan lari tak terkendali. Tidak akan ada seorang pun pada saat itu. Itu bisa diblokir. Leng Wuchang menyentuh janggutnya, tetapi menghela nafas pelan, kilatan cahaya melintas di matanya. Zhuge Changfeng meliriknya dalam-dalam dan tersenyum dingin dan berkata, Tuan Leng, marah binatang buas, waspadalah bermain dengan api dan bakar diri. Hehehe. Hal yang paling menakutkan di dunia adalah binatang yang tenang. Adapun binatang buas yang menjadi liar, itu adalah kekerasan, tetapi tidak bisa ditangani. Leng Wuchang tidak bisa menahan tawa, dan Leng Wuchang menunjukkan pengkhianatan. Tersenyum. Zhuge Changfeng menggelengkan kepalanya sedikit, lalu berbalik untuk melihat Zuo Fan di Zhengwo Stone, dan tercekik panjang, pria kecil. Kamu seharusnya tidak masuk ke setelan itu dengan mudah. Di sisi lain, ayah dan putra leluhur keluarga Sue dan kepala keluarga, menyaksikan adegan Ning'er melepaskan. Mereka menangis dan jatuh ke tanah. Luo Yunxiang buru-buru merawatnya, dan ada kesedihan di hatinya. Sue Gang dan Sue Lin datang ke Ning'er lebih meratap, menyaksikan saudara perempuan mereka akhirnya pergi. Xie Tianyang terengah-engah untuk beberapa napas kasar, matanya merah, dia mengambil pedangnya, berdiri dan mengertakkan gigi dan berkata, Zuo Fan. Sekarang Huang Pu Qingtian dan yang lainnya sedang menunggumu di depan formasi berbentuk bumi. Aku akan membalas Ning'er denganmu sekarang. Ini adalah jebakan. Jika kamu pergi, kamu hanya akan mati sia-sia. Sekarang berbentuk air gerbang formasi tepat di depan kamu. Kamu dapat kembali ke kota Yunlong melaluinya dan memenangkan ini. Pertarungan 100 aliran pemikiran harus dikembalikan sesegera mungkin. Namun, Zuo Fan memandang mayat Sue Ningxiang dengan tenang. Sumur kuno tidak goyah di matanya, dan sepertinya tidak ada perubahan suasana hati sama sekali. Tanpa sadar meraih dengan kedua tinjunya, pembuluh darah biru Xie Tianyang di dahinya terbuka, dia menatap Zuo Fan dengan kejam, mengertakkan gigi dan berkata, kamu bajingan.
Apakah kamu berbicara kata-kata manusia? Ninger adalah karena kematian. Bagaimana kamu bisa begitu acuh tak acuh? Apakah kamu binatang berdarah dingin? Petik 2. Iya, aku memang berdarah dingin. Tidakkah kamu tahu ini dari awal? Tetap sama. Zuo Fan berkata dengan dingin, tugas aku adalah memenangkan kontroversi dari 100 aliran pemikiran ini. Tidak peduli berapa banyak orang yang mati. Awalnya memasuki gunung Raja Binatang ini, itu berarti kepala diikat ke ikat pinggang. Bahkan jika aku mati, tidak ada yang baik. Itu pilihan semua orang. Brengsek. Namun, sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Xie Tianyang sudah menyentuh Zuo Fan dengan pukulan. Dia terbang keluar dan berteriak, aku tidak peduli apa sikap kamu terhadap orang lain. Tapi sekarang Ninger yang mati karena kamu. Zuo Fan jatuh ke tanah, tidak bergerak. Ada semburat merah di sudut mulutnya, dan dia mengabaikannya, dan hanya berkata dengan dingin, selama kamu datang ke base King Mountain, kamu akan hidup dan mati tanpa keluhan, dan kamu tidak bisa salahkan siapapun. Aku hanya bisa mengatakan gadis itu tidak bertanggung jawab, tidak sama sekali. Sudah waktunya untuk datang. Tubuh tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar, mata Xie Tianyang sedikit menyusut, dan aura pembunuh tidak bisa berhenti mengalir ke seluruh tubuhnya. Chu Qingcheng dan wanita lain juga melihat ke arah Zuo Fan dengan heran, kecuali ketidakpercayaan dan kebencian. Apakah pria ini sudah berada di tempat yang begitu putus asa? Dalam situasi seperti itu, bagaimana dia bisa mengatakan kata-kata yang tidak berperasaan seperti itu? Namun, Long Xingyun sedikit mengangguk, setuju dengannya, saudara Zuo tidak masuk akal. Awalnya, pertikaian 100 aliran pemikiran berbahaya. Sejak itu telah datang, tidak ada yang bisa menjamin bahwa dia bisa mendapatkannya. Keluar hidup-hidup, tugas yang paling mendesak adalah lebih baik pergi dari sini sesegera mungkin dan kembali ke kota Yunlong. Ngomong-ngomong, saudara Zuo, aku dengar kamu akan mengambil pil Yishen keempat. Kamu harus mendapatkannya sekarang. Jangan lupa untuk membagikan satu untuk saudaramu saat itu. Baiklah, itu akan. Zuo Fan berbaring di tanah, mengangguk sedikit, dan mengeluarkan suara dingin. Oh. Tetapi pada saat ini, cahaya pedang tiba-tiba dikeluarkan. Xie Tianyang membawa pembunuh ke seluruh tubuhnya, matanya merah, dan dia menikam Zuo Fan dengan pedang dan meraung, anak nakal, aku tahu. Kali ini lagi ini taktikmu. Kamu menggunakan kami sebagai umpan untuk merebut pil Yishen sendiri. Kamu membunuh Ninger. Apa? Ini, 9 gaya halus, hentikan itu, Tianyang. Melihat ini, Xie Tianxiang terkejut dan buru-buru berseru. Dia tidak pernah menyangka bahwa Xie Tianyang benar-benar akan menggunakan 9 bentuk halus melawan Zuo Fan. Ini benar-benar pembunuh terhadap Zuo Fan. Dulu hubungan mereka lebih dekat dari saudara mereka, bagaimana bisa mereka? Namun, sudah terlambat untuk menghentikannya. Xie Tianyang menikam Zuo Fan dengan cahaya pedang di atas langit. Tapi Zuo Fan telah berbaring dengan tenang di tanah, diam. Ketika pedang datang kepadanya, sebuah cincin emas melintas di matanya dan tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia datang di belakang Xie Tianyang, dengan telapak tangan ditebas di belakang lehernya. Boom! Di tengah suara keras, Xie Tianyang langsung tersungkur ke tanah, menabrak lubang besar 1 meter persegi, dan benar-benar pingsan. Semua orang tercengang dan terkejut. Meskipun semua orang tahu bahwa Zuo Fan sangat kuat, tetapi setiap kali mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri,
mereka tidak bisa tidak terkejut. Pukulan penuh dari master kedua dari pedang bermartabat Hou Mansion sebenarnya terlewatkan oleh satu gerakan. Xie Tianxiang buru-buru melangkah maju dan mengepalkan tinjunya dan berkata, "Saudara Zuo, maaf, saudaraku terlalu impulsif. Tidak ada yang menghalangi, ayo pergi." Tanpa menatapnya, Zuo Fan membuat suara dingin, cahaya di tangannya berkedip, dan dua tiang dengan fluoresensi biru muncul. Dimasukkan ke dalam alur di depan pintu arai berbentuk air. Tiba-tiba, semburan gelombang tak terlihat dikirim, dan pilar cahaya yang membumbung ke langit tiba-tiba muncul di depan barisan berbentuk air, bergegas langsung ke langit. Zuo Fan menunjuk dan berkata, "Pintu depan telah dibuka, ayo pergi." Setelah berbicara, dia memberi isyarat untuk menyenangkan. Xie Tianxiang dan yang lainnya sedikit mengangguk, lalu menghela nafas lega, seolah-olah seluruh tubuh mereka rileks, dan berjalan menuju Jinmen. Xie Tianxiang memeluk tubuh Xie Tianyang, tetapi tubuh Sue Ningxiang dipegang oleh Sue Gang dan berjalan ke sinar cahaya. Dalam sekejap mata, semua orang kembali ke kota Yunlong. Melihat pemandangan yang akrab ini, semua orang menghela nafas lega, dan mereka semua merasa seperti telah melarikan diri sejak lahir. Zhuge Changfeng melihat semua ini dan tersenyum tipis. "Tuan Leng, tampaknya binatang buas ini tidak gila, bisakah dia menangani hal-hal dengan tenang?" Alis Leng Wuchang berkerut, menggertakkan giginya, tetapi ada keraguan di matanya. Apakah dia salah membacanya? Chu Qingcheng datang ke Zuo Fan, tetapi tidak memasuki gerbang, tetapi berkata dengan wajah dingin, "Zuo Fan, aku benar-benar salah paham sebelumnya. Orang yang kejam dan tidak benar seperti kamu, dia tidak layak wanita manapun untuk dicintai." Petik 2. Zuo Fan tidak berbicara, tetapi berdiri di sana dengan tenang. "Suamiku, kamu Xiao Dandan menggelengkan kepalanya dengan frustrasi ketika dia lewat di depannya, dan kemudian berjalan ke gerbang. Dong Xiaowan dan yang lainnya juga meliriknya, menghela nafas, tidak mengatakan apa-apa, dan berjalan ke gerbang. Mereka awalnya adalah pemenang kali ini, tetapi tidak ada dari mereka yang merasa menang, dan hanya ada momen depresi di hati mereka. Pada akhirnya, semua orang kembali ke kota Yunlong, hanya Chu Qingcheng yang terakhir, dan berjalan menuju pintu depan, tanpa memandangnya lagi, tepat sebelum dia dengan cepat memasuki pintu depan. Sudutnya matanya tiba-tiba ditemukan noda darah di tanah masih sangat cerah, dan aku terkejut. Memalingkan kepalanya untuk melihat, dia melihat tangan Zuo Fan di belakang punggungnya, menggenggam erat, kukunya telah tertekuk ke dalam daging, dan darah tidak bisa berhenti mengalir ke bawah. Zuo Fan adalah tubuh King Kong, dan dia benar-benar dapat melukai dirinya sendiri seperti ini. Kekuatan macam apa itu? Tanpa sadar, Chu Qingcheng menoleh untuk melihat Zuo Fan dan berteriak, "Zuo Fan, kamu!" Tapi, sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Zuo Fan sudah tidak sadarkan diri. Keluar dan mendorong, dia mendorongnya ke dalam sorotan cahaya. Dalam sekejap mata, dia kembali ke kota Yunlong. Namun, Chu Qingcheng sedang terburu-buru. Dia menggedor batu nasional kota berbentuk air, melihat sosok Zuo Fan yang acuh tak acuh di dalam, dan berteriak, "Zuo Fan, apa yang akan kamu lakukan?" Petik 2. Sayangnya, ini adalah susunan teleportasi satu arah, dan dia tidak dapat kembali lagi. Semua orang tidak dikenal, jadi mereka melihat poster asli Huayu dan melihat begitu suram. Tapi saat berikutnya, orang-orang sepertinya mengerti. Zuo Fan mengeluarkan dua kunci dan melemparkannya ke langit dengan tangannya, sinar teleportasi segera menghilang.
Perlahan-lahan mengulurkan tangannya, penuh darah, tubuh Zuo Fan bergetar, dan pupil matanya berangsur-angsur menjadi merah darah. Di tengah guntur dan ledakan, dia sudah meraung ke langit, Ninger. Pada saat ini, Zuo Fan hampir tidak bisa menahan amarah di hatinya dan melarikan diri sepenuhnya. Chapter 312 Iwan Your Life. Guntur Mang yang bergejolak terjalin di sekelilingnya, seperti ular guntur yang bergegas ke arahnya, menutupinya dengan pelindung guntur. Bahkan di atas armor guntur itu, ada cahaya petir ungu yang bergerak. Mata Zuo Fan berwarna merah darah, dan dia mengaum ke langit, pembuluh darah biru yang ganas melompat dan melompat, seolah-olah akan meledak kapan saja. Selain itu, sayap awan petir sepanjang 3 kaki membentang di belakang seperti bilah, dan disertai dengan semburan guntur. Segala sesuatu dalam jarak 100 meter dibombardir menjadi terak oleh badai petir yang melarikan diri. Melihat ke kejauhan, Zuo Fan seperti dewa iblis yang diturunkan dari zaman kuno, yang ingin menelan segala sesuatu di dunia. Terutama wajah garang, bahkan jika itu terlihat melalui Zhen Guoxi, banyak orang tidak bisa menahan gemetar di hati mereka, dan kaki mereka gemetar tanpa sadar. Penghalang tak terlihat itu, bahkan para tetua dari alam mendalam surgawi dari klan 7 kekaisaran tidak bisa tidak merasa terkejut. Chu Qingcheng mengetuk Zhen Guoxi dengan keras, meneriakkan nama Zuo Fan. Air mata mengalir di matanya, dan darah menetes dari jantungnya seperti pisau. Ternyata mereka semua salah paham tentang dia sekarang. Sue Ningxiang meninggal, dan dia yang paling menyakitkan. Hanya saja dia menekan kesedihan dan kemarahan di hatinya dan mengirim semua orang pergi dengan selamat sebelum pergi ke Huangpu Qingtian sendirian untuk menyelesaikan akun. Luo Yunxiang melihat penampilan Zuo Fan yang sudah gila di layar, tetapi dia menutup mulutnya dan tersedak, dan 2 garis air mata tidak bisa berhenti mengalir. Luo Yunhai ada di samping, dan tidak bisa menahan nafas. Ini pertama kalinya aku melihat Brother Zuo jadi di luar kendali. Komandan Pang mengangguk sedikit, mengepalkan tinjunya tanpa sadar. Dalam pikirannya, Zuo Fan selalu menjadi pria yang bijaksana, tenang, dan tidak berubah yang hampir sempurna. Tetapi baru pada saat itulah dia menyadari bahwa kepala pelayan sekuat baja ini juga memiliki sisi paling lembut di hatinya. Sekarang lolongan sedih Zuo Fan dan wajah mengerikan menangis diam-diam di mata keluarga Luo. Betapa marah dan kejamnya dia sekarang, betapa sedihnya dia. Memikirkan hal ini, semua orang di keluarga Luo mengalihkan pandangan mereka ke gerbang kaisar. Pada saat ini, keluarga yang baru saja dipromosikan menjadi keluarga kelas 2 ini tidak lama sebelum keluarga kekaisaran, yang merupakan kepala 7 keluarga. Mengungkapkan semangat juang yang sebenarnya. Luo Yunhai memandang Kaisar Pu Tianyuan dan Leng Wuchang, penguasa gerbang kaisar, matanya berbinar, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Hanya saja kemarahan mengerikan di kedalaman matanya tampaknya melahap 2 nyawa. Tidak memperhatikan mata dingin reptil kecil ini, Leng Wuchang terkekeh dan menatap Zhuge Changfeng dan berkata, "Perdana Menteri aku, bagaimana?" Pahlawan itu sedih dengan lulus kecantikan. Aku tidak bisa memikirkannya, sangat disayangkan bahwa bahkan pria kecil yang sangat berhati-hati ini akan jatuh ke dalam perangkap ini. Dengan enggan menggelengkan kepalanya, Zhuge Changfeng menghela nafas pelan. Tanpa sadar menengadah ke langit. "Haha," Leng Wuchang berkata pelan, "karena anak ini selalu berhati-hati dan tidak berperasaan. Dia tampaknya tidak memiliki kelemahan, tetapi dia yang paling mudah kehilangan kendali. Kamu harus tahu bahwa kekasih tergerak,
Itu bisa diringankan. Namun, begitu orang yang kejam emosional, itu akan menjadi dunia nyata dan bumi akan berantakan, dan itu akan di luar kendali. Melihat lebih dalam padanya, Zhuge Changfeng mengelus jenggotnya dengan ringan dan mengangguk tak berdaya. Monyet kecil, bagaimanapun, tidak bisa mengalahkan rubah tua. Huangpu Qingtian, aku menginginkan hidupmu. Tiba-tiba, Zuo Fan meraung ke telinga semua orang. Kemudian, ketika Chu Qingcheng memanggil dengan suara serak, dia membanting di bawah kakinya dan langsung pergi ke langit, dan menghilang. Zuo Fan, jangan pergi, kamu tahu, itu jebakan. Chu Qingcheng membanting batu kota dengan keras dan berteriak. Namun, sebelum formasi teleportasi satu arah ini, suaranya tidak bisa mencapai telinga Zuo Fan sama sekali. Namun, bahkan jika dia berada di sisi Zuo Fan mungkin tidak akan mendengarkan. Pada saat ini, Zuo Fan sudah benar-benar gila. Dia hanya memiliki satu keyakinan di hatinya sekarang, mengambil kepala Huangpu Qingtian untuk mengorbankan roh Ning'er di langit. Selain itu, semuanya tidak masalah. Di depan Zheng Wuxi, dua baris Chu Qingcheng tidak bisa berhenti menangis. Meskipun mereka telah kehilangan sosok Zuo Fan, mereka masih berteriak. Nenek menggelengkan kepalanya tak berdaya, dan menahannya, bocah bodoh, dia bekerja keras untuk wanita lain, bukan untukmu. Kenapa kamu, nenek? Petik 2. Tapi sebelum dia selesai berbicara, Chu Qingcheng menatapnya dengan air mata di matanya dan bergumam, bukankah kamu mengatakan bahwa dia adalah orang yang kejam? Mengapa dia menjadi seperti ini? Nenek terdiam beberapa saat, dan dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kamu bertanya kepada aku tentang hal semacam ini? Aku bertanya siapa yang akan pergi. Aku bukan cacing gelang di perutnya. Namun, apa yang harus dia akui adalah bahwa bahkan dia, tetua 3 generasi Huayulao, yang telah membaca banyak orang, tidak melihat seberapa dalam di hati Zuo Fan. Ada cinta yang begitu berapi-api? Aku menghela nafas tak berdaya, dan nenekku menggelengkan kepalanya, merasa menyesal. Melihatnya dalam-dalam, Chu Qingcheng dengan ringan menutup matanya dan bergumam, aku tahu bahwa pilihanku di kota Huayu benar. Tanpa sadar satu beku, nenek menatapnya lagi, tapi juga mengangguk tak berdaya, mungkin. Apakah kamu ingin menyelamatkan gadis kecil itu? Tiba-tiba, suara tua memasuki telinga Chu Qingcheng. Chu Qingcheng tertegun, dan baru saja akan menjawab, suara lama terdengar lagi, jangan katakan apa-apa jika kamu benar-benar ingin menyelamatkan gadis kecil itu. Datanglah ke hutan sejauh 30 mil. Mungkin ada titik balik, cepatlah. Jika tidak, setelah 1 jam berlalu, kamu benar-benar tidak akan melakukan apa-apa. Tubuh bergetar tanpa sadar, Chu Qingcheng dengan lembut mendorong neneknya menjauh dan membanting keluar. Terbang jauh. Nenek menatap kosong, tetapi hanya mendengar suara mendesak Chu Qingcheng, "Nenek, aku memiliki sesuatu yang mendesak untuk dilakukan, dan aku akan kembali lagi nanti." Mau tak mau terkejut, nenek mengerutkan kening dalam-dalam, tidak tahu mengapa. Apa yang tidak dia ketahui tentang urusan Menara Huayu? Apa sebenarnya yang ingin dilakukan Chu Qingcheng? Tapi karena Chu Qingcheng tidak mengatakan apa-apa, dia tidak bertanya. Dia percaya bahwa Chu Qingcheng akan mengambil keputusan. Setelah periode hiruk-pikuk berlalu, Zuo Fan terbang menjauh dari gerbang formasi berbentuk air, dan semua orang berkumpul di depan Batu Nasional Kota Tuxing. Di sana, Huangpu Qingtian sudah memerintahkan semua orang dan menunggu dengan santai Zuo Fan tiba. "Tuan,
Kamu mengatakan jebakan yang begitu jelas. Akankah anak itu datang? Sebelumnya, aku melihat seberkas cahaya dari arah gerbang formasi berbentuk air membumbung ke langit. Bukankah mereka seharusnya kembali ke kota Yunlong dengan 4 pil Yishan? Ayo. Melihat puluhan ribu tentara dan kuda di sini menyergap di mana-mana, Yu Yusan tanpa sadar menghela nafas dan berkata, jika ini masalahnya, kita tidak punya pilihan selain untuk membicarakannya. Dan bahkan 100 aliran pemikiran belum memenangkan kontroversi. Itu benar-benar kerugian. Dua lainnya sedikit mengangguk setelah mendengarkan. Huang Pu Qingtian melirik mereka bertiga. Tanpa sadar tertawa, tikus itu rabun. Anakku sudah mengatakan bahwa tujuan kita kali ini hanyalah Zuo Fan, dan tidak ada yang penting lagi. Apalagi, apa yang dikatakan Tuan Leng sama sekali tidak salah. Bahkan jika orang lain kembali, Zuo Fan pasti akan datang, tunggu. Setelah mendengar ini, mereka bertiga saling melirik. Semua membungkuk pada memimpin. Dan mereka tidak tahu situasi Zuo Fan. Tetapi semua orang di depan Zhen Guoxi sudah mengerti bahwa Zuo Fan sedang mencari mereka di jalan. Dan mereka mau tidak mau melihat ketidakkekalan di Istana Kaisar. Gerbang dengan takjub. Benar saja, itu adalah permainan yang ditetapkan oleh peramal dewa ini. Bahkan Raja Iblis yang licik, Zuo Fan, dipermainkan, dan dia bahkan lebih buruk dari kematian. Itu benar-benar layak mendapatkan gelar bintang bijak dari dunia. Kerajaan. Leng Wuchang menikmati tatapan hormat semua orang, dan membelai janggutnya dengan ringan dengan ekspresi arogan di wajahnya. Tampaknya pada saat ini, cahayanya telah menutupi Zhuge Changfeng di sampingnya. Namun, Zhuge Changfeng tidak mempedulikannya. Dia hanya melihat pemandangan di batu nasional kota dengan wajah tenang, dan matanya bersinar. Setelah seharian, Huang Pu Qingtian duduk santai. Tutup mata kamu untuk beristirahat di depan batu nasional Tuxing Town. Tiba-tiba terdengar gemuruh guntur, meledak ke langit, dan gelombang burung yang hancur terkejut terbang tinggi di langit dan menyebar. Penampilan bingung seolah-olah dunia akan runtuh. Huang Pu Qingtian tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke kejauhan. Dengan senyum jahat di sudut mulutnya, hehehe, akhirnya, Yu Yusan, Lin Xuanfeng, Yan Bangui, turun dan bersiaplah. Kali ini aku tidak boleh membiarkannya lari lagi. Ya, mereka bertiga mengepalkan tinjunya dan dengan cepat menghilang di hutan yang suram. Saat berikutnya, tetapi setelah mendengar raungan, cahaya guntur telah jatuh ke tanah, memperlihatkan wajah yang ingin memakan orang. Mata Zuo Fan hanyalah haus darah. Huang Pu Qingtian melihatnya, tetapi dia tidak terkejut tetapi bersuka cita, karena dia tahu bahwa rencananya telah berhasil, dan dia tertawa terbahak-bahak, hahaha. Zuo Fan, putra ini mengira kamu seperti aku, ada kualifikasi raja. Tapi aku tidak menyangka kamu akan terlibat dalam perasaan dan menjadi seperti ini, dan kamu tidak layak menjadi raja. Huang Pu Qingtian, aku menginginkan hidupmu. Kejam menggertakkan giginya, Zuo Fan tidak menjawab, hanya berteriak marah, dan bergegas menuju Huang Pu Qingtian. Huang Pu Qingtian tersenyum dingin dan berkata dengan acuh tak acuh, seseorang yang tidak memiliki kualifikasi seorang raja tidak layak untuk bersaing dengan putra ini. Suara itu baru saja jatuh, tetapi 3 keras teriakan terdengar, dan gunung berteriak seperti tsunami. Hampir 10.000 orang bergegas keluar dari segala arah, seolah menenggelamkannya sepenuhnya. Terutama ratusan orang yang bergegas ke depan, semuanya kuat di alam langit mendalam,
dan mereka semua memiliki senjata roh kelas 4 atau lebih di tangan mereka, yang jelas ditujukan pada nonnya. Tubuh yang buruk ayo. Pupil mata memadat, dan Zuo Fan tidak takut, dan berteriak, kecil, lepaskan aku. Saat dia berkata, ada gelombang dengungan, yang tak terlihat gelombang pikiran telah meluas ke segala arah. Tetapi pada saat ini, gelombang tak terlihat yang sama datang. Dengan keras, kedua pikiran itu tiba-tiba bertabrakan dan menghilang menjadi ketiadaan. Huangpu Qingtian mengguncang tubuhnya sedikit, dan sebuah kejutan melintas di matanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan kalah dari Zuo Fan berdasarkan kekuatan Yuan Shen, tapi dia masih mempertahankan ekspresi di wajahnya. Dengan warna acuh tak acuh, dia mencibir, "Hah, ada pemuda ini di sini, dan pikiranmu tidak berpengaruh sama sekali dalam membunuh orang." Murid-murid menatap, tetapi Zuo Fan masih mengabaikannya. Karena dia bisa gunakan roh primordial untuk menyerang, bunuh saja semuanya. Memikirkannya seperti ini, kaki Zuo Fan lebih cepat, dan dia berhubungan dengan puluhan ribu orang dalam sekejap. Pada saat ini, puluhan jiwa di sekitar Zuo Fan menabrak Zuo Fan. Kekuatan kuat itu runtuh seperti puluhan bukit. Bahkan jika Yu Yusan bertiga bisa melihat dari kejauhan, mereka diam-diam terkejut. Serangan yang begitu sengit, dengan kekuatan gabungan dari lusinan ahli langit yang mendalam, bahkan mereka yang kuat dalam cahaya, tanpa serangan roh primordial, akan dihancurkan menjadi daging dalam sekejap. Kipas Zuo ini, yang bergegas masuk tanpa berpikir, benar-benar mati. Ide yang sama juga muncul di benak semua orang di depan Zhen Guoxi. Baru sekarang mereka mengerti bahwa binatang yang tenang jauh lebih mengerikan daripada binatang yang gila. Begitu Zuo Fan kehilangan kemampuannya untuk berpikir, tidak peduli seberapa kuat dia tidak akan mampu menahan serangan begitu banyak orang. Luo Yunxiang dan yang lainnya, menonton adegan ini, juga penuh kekhawatiran. Tetapi saat berikutnya, pemandangan itu muncul, tetapi semua orang, termasuk gerbang kaisar, benar-benar terpana. Bukankah aku mengatakan itu? Aku tidak tahu, aku akan menyerahkannya padaku. Jeritan kemarahan tiba-tiba meraung, mata Zuo Fan menyusut, dan guntur ungu muncul di seluruh tubuhnya. Di mata semua orang yang terkejut, kedua sayap awan guntur berputar. Aduh, itu hanya pekerjaan sesaat. Lusinan Master Langit yang mendalam segera terputus. Prajurit roh di tangan mereka bahkan tidak mendengar suara bentrokan logam, jadi mereka sudah bersama mereka, dan mereka dipotong off. Dua pemotongan. Dua sayap awan petir dibalut dengan lampu petir ungu, yang tiba-tiba menjadi pembunuh terbesar di sini. Chapter 313 The Demon Dragon's Power. Terkejut. Semua orang benar-benar terpana melihat pemandangan di depan mereka ini. Bahkan dengan Leng Wuchang, dia tahu di dalam hatinya bahwa lusinan Master Langit yang mendalam ini mungkin tidak dapat membunuh Zuo Fan. Tetapi dia tidak pernah berharap untuk dibunuh dengan mudah. Ini adalah sesuatu yang bahkan seorang fotografer ahli pun tidak dapat melakukannya tanpa menggunakan kekuatan pikiran magis. Tapi, alisnya berkerut dalam, mata Leng Wuchang berkedip, dan dia bergumam, anak ini benar-benar masih menyimpan banyak kekuatan sebelumnya, dan sekarang sudah sepenuhnya digunakan. Keluar. Xie Tianxiang melihat pemandangan ini, dan pupilnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil, pedang di tangannya mengencang, dan semangat juang seluruh tubuh tiba-tiba muncul. Mungkin dia hanya menganggap Zuo Fan sebagai lawannya untuk ditantang sebelumnya, tetapi pada saat ini,
Zuo Fan sudah menjadi tujuan terbesarnya setelah Huang Pu Qingtian. Pembunuhan sengit Zuo Fan terhadap musuh seperti tiran yang tak terkalahkan, semuanya akan diinjak-injak kemanapun dia lewat. Bagaimana mungkin dia tidak membiarkannya bersemangat dengan adegan yang begitu penuh gairah? Sekarang dia benar-benar menyesal telah pergi terlalu dini. Jika dia masih di Gunung Basking, dia harus bertarung bersama Zuo Fan dan membunuh kuartet. Alis Huang Pu Qingtian bergerak sedikit, dan warna serius melintas ke arah Zuo Fan. Kekuatan Zuo Fan juga melampaui harapannya, terutama Thunder Cloud Wing dapat dengan mudah memotong Spirit Soldier di atas peringkat 4, yang benar-benar menakutkan. Dari sudut pandang ini, sepasang sayap guntur juga merupakan ancaman yang sangat menakutkan baginya, tubuh berlian yang sama dari baja dan bertulang besi yang tidak rusak. Ayo, petik 2. Setelah Zuo Fan langsung kehilangan lusinan ahli sky yang mendalam, semua orang tidak merasa stagnan, tetapi Huang Pu Qingtian menyipitkan matanya dan terus berteriak dengan keras. Untuk sementara, semua orang tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi pada saat ini, mereka tidak bergerak, tetapi Zuo Fan bergerak lebih dulu. Dengan hanya satu langkah, dia tiba-tiba bergegas ke kerumunan, dengan kedua tinjunya, Lei Yunyi berputar. Pu. Ada lusinan suara teredam, dan lusinan Master Xuan terputus secara horizontal. Terutama tinju ganda Zuo Fan menembus dada dua master mendalam surgawi, memegang hati satu sama lain di tangan mereka. Kemudian tangan itu erat-erat, dan kedua jantung yang masih berdetak berdenyut jantung berdenyut semuanya terperangkap dalam buih darah. Dengan gemetar tangannya, kedua tuan itu sudah terkoyak, dan tubuh mereka berserakan di tanah. Dan di matanya, hanya ada darah dan kekejaman yang tak ada habisnya. Sepertinya tidak ada yang lebih dari membunuh di dalam hatinya. Ketika yang lain melihat ini, hati mereka gemetar, dan kaki mereka tidak bisa menahan gemetar. Pada saat ini, Zuo Fan telah menjadi binatang buas yang benar-benar ganas, membunuh dewa saat bertemu dewa, dan membunuh Buddha saat bertemu Buddha. Tidak peduli siapa yang berdiri di depannya, dia tidak bisa lepas dari nasib tercabik-cabik. Bahkan mereka yang melarikan diri dengan kaki mereka, disusul olehnya dengan kecepatan yang sangat cepat, membunuh mereka semua. Tiba-tiba, hati semua orang perlahan berubah dari ketakutan menjadi keberanian, dan tidak lagi melarikan diri. Bagaimanapun, mereka semua mati. Lebih baik bertarung dengannya. Akibatnya, semua orang bergegas ke arahnya lagi, menatap tatapan Zuo Fan, dengan sedikit rasa takut, tetapi lebih dengan niat membunuh yang kuat. Melihat adegan ini, Huang Pu Qingtian tanpa sadar mencibir puas. Sekarang putra ini akhirnya mengerti apa yang dimaksud Tuan Leng. Jika itu adalah mantan Zuo Fan, dia pasti tidak akan membunuh seperti ini. Ini hanya kejutan. Jadi meskipun ada hampir 10.000 orang di sini, tidak banyak orang yang benar-benar berani bertarung dengannya. Tetapi sekarang dia memiliki mata merah. Semua orang tahu bahwa jika dia tidak mati, dia akan sendirian. Mati, tetapi terangsang naluri bertahan hidup. Fan Zuo ini telah terpesona oleh kebencian, dan itu bukan lagi ketakutan, hahaha. Sebelum kita bertindak, cepat atau lambat anak itu akan dihancurkan menjadi saus daging oleh hampir 10.000 tuan. Yu Yusan tersenyum jahat dan berseru dengan acungan jempol. Perlahan melambaikan tangannya, tetapi Huang Pu Qingtian menggelengkan kepalanya tanpa komitmen. Ini adalah pernyataan yang mengerikan. Itu tidak layak, dan itu tidak layak untuk kehidupan Zuo Fan.
Yang harus mereka lakukan hanyalah mengkonsumsi. Ini kekuatan fisik anak hanya untuk mencari tahu apa lagi yang dia miliki. Pada akhirnya, pemudalah yang bisa memenangkannya. Orang lain, termasuk kalian bertiga, adalah sama, tidak layak sama sekali. Begitu komentar ini keluar, mereka bertiga merasa mandek dan saling melirik, meskipun mereka sedikit marah. Mereka tidak membantahnya. Beralih untuk melihat kerumunan dan melolong di semua tempat, hanya dalam sekejap mata, Zuofan telah mengambil nyawa ratusan tuan dalam sekejap. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk diam-diam. Pangeran Agung benar. Bahkan jika monster ini gila sekarang, itu jelas bukan sesuatu yang bisa mereka tangani. Oke, biarkan dia menambahkan sedikit lebih banyak kesulitan. 36 formasi besar itu, mari kita mulai. Melihat semua ini dengan dingin. Mata Huangpu Qingtian bersinar dengan cahaya yang dalam, dan dia berkata pelan. Dengan sedikit anggukan, Yan Bangui melambaikan tangannya ke kedalaman hutan. Para Aranger yang sudah bersembunyi di sana segera memimpin. Cetakan di tangannya berubah, dan ada suara mendengung di medan perang cahaya terang. Zuofan meraung dan menyerbu ke depan, matanya memerah, tapi tiba-tiba dia berhenti dan berlutut, tidak bisa bergerak untuk beberapa saat. Aku menundukkan kepalaku. Tapi aku melihat cahaya perak aneh berkedip di bawah kakinya. Itu sebenarnya adalah jebakan formasi meteorit. Zuofan memahami bahwa meskipun ini hanya formasi tingkat pertama, itu dapat membuat mereka yang memasuki formasi tiba-tiba merasa bahwa gunung menekan tubuh mereka. Mereka tidak dapat meluruskan pinggang, dan seluruh tubuh mereka berada di bawah tekanan berat, tidak bisa bergerak. Meskipun dia bisa menembus level formasi ini dengan kekuatan aslinya, dia terjebak dalam momen terkepung yang berat ini, tetapi sulit baginya untuk melakukannya untuk sementara waktu. Dan para master langit mendalam dengan prajurit roh di tangan mereka telah menangkap kesempatan ini, tiba-tiba turun dari langit, dan menusukkannya. Terutama dengan lebih dari selusin master, prajurit spiritual di tangannya tidak ada di tangannya, tetapi di sayap petirnya. Dengan cara ini, setelah Thunder Cloud Wing-nya dibatasi, dia hanya bisa menjadi domba untuk disembelih, dan dia akan ditebas oleh pedang. Hei, kepala naga iblis yang melonjak adalah milikku. Seorang Master Tiangsuan, yang melihat kekuatan besar dari dekat, mau tidak mau berteriak kegirangan. Begitu suaranya jatuh, omelan tiba-tiba keluar, jangan serakah, nak, seperti yang diatur sebelumnya, kamu bertanggung jawab untuk membatasi sayap gunturnya. Jika ada kesalahan, pangeran harus membunuh kalian semua. Petik 2. Pria itu menggigil dingin, dan pria itu mengangguk dengan tergesa-gesa, memalingkan muka dari kepala Zuofan, dan melihat sayapnya lagi. Melihat adegan ini, semua orang di depan Zhen Guoxi terkejut, terutama Luo Yunxiang dan yang lainnya, menatap Zuofan di dalam dengan ekspresi khawatir. Setelah Zuofan terpaku di tanah dan tidak bisa bergerak, maka lautan manusia yang mengerikan ini akan memukulnya, dan dia akan benar-benar musnah. Melihat semua ini, Huangpu Tianyuan menunjukkan sedikit senyum, Tuan Leng, kali ini, bahkan jika anak itu abadi, dia harus mengambil kulitnya. Siapa tahu ya, bagaimanapun, orang yang bisa memenangkannya pada akhirnya harus bergantung pada putra tertua. Leng Wuchang menggelengkan kepalanya dan tersenyum tanpa komitmen. Kulitnya tenggelam tanpa sadar, Huangpu Tianyuan bersenandung diam-diam di dalam hatinya, dan akhirnya dia harus memberikan pujian kepada anak itu,
Tanda seru. Lusinan prajurit roh peringkat 4 ke atas jatuh dari kepala Zuo Fan seperti meteor. Jika ini terus berlanjut, bahkan Zuo Fan akan dibombardir menjadi sampah dalam hitungan menit. Namun, Zuo Fan hanya memiliki niat membunuh yang tak ada habisnya di matanya, dan dia tidak memperhatikan tawa badut di atas kepalanya. Ketika para prajurit roh akan datang, dan semua orang sudah menunjukkan senyum kesuksesan yang luar biasa, mata Zuo Fan tiba-tiba mengembun, dan di mata kanannya, lingkaran emas itu cepat berlalu. Kongming Gat Hitomi, bobot pertama, bentuk dan posisi yang berubah. Aduh! Tiba-tiba, prajurit roh di tangan puluhan Master Langit Mendalam tiba-tiba menghilang. Ketika mereka muncul lagi, mereka telah jatuh ke hutan ribuan meter jauhnya. Semua orang terkejut, melihat bahwa mereka dan yang lainnya akan mendekati monster ini. Tetapi para prajurit roh yang digunakan untuk menangani monster ini semuanya telah menghilang. Bagaimana ini bisa dipukuli? Bukankah itu akan mati? Tapi untungnya, monster ini terpenjara oleh meteor arai ini, dan mereka masih punya waktu untuk menjauh dan melarikan diri. Tetapi sebelum mereka menunjukkan wajah santai mereka, Zuo Fan tiba-tiba menatap, dan lampu guntur ungu meledak di seluruh tubuhnya. Tiba-tiba, tetapi mendengarkan ledakan keras, tidak hanya susunan meteorit di tanah yang diledakkan menjadi kehampaan. Bahkan para ahli langit mendalam yang datang kepadanya segera hancur berkeping-keping dalam sekejap mata. Zuo Fan perlahan berdiri, tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya menatap mata orang-orang di depannya, membunuh lebih banyak lagi. Lalu dia tidak berkata apa-apa, dan terus bergegas maju. Hanya saja kali ini, tenda ungu di sekujur tubuhnya mengelilinginya seperti penutup pelindung. 3 meter darinya, semua guntur ungu berguling. Kemanapun mereka pergi, sebelum orang bisa mendekati tubuhnya, mereka sudah digigit berkeping-keping oleh ular petir yang mengamuk. Bahkan formasi tersembunyi yang tersisa baru saja diluncurkan, tetapi ketika mereka menemukan tenda ungu yang tidak bermoral ini, mereka semua berubah menjadi memo. Dan mereka tidak memiliki efek sama sekali. Dan Zuo Fan terus maju seperti ini, kemanapun dia lewat, dia tidak perlu melakukan apapun, dia telah meledakkan semua orang menjadi ketiadaan. Mayat ada di mana-mana. Hanya dalam 1/4 jam, dia memiliki ribuan tuan dibombardir dan dibunuh begitu banyak sehingga tidak ada tubuh yang tersisa. Orang-orang semua buru-buru didukung dalam ketakutan, tidak pernah berani mengambil langkah maju lagi, cobalah yang terbaik. Bahkan jika dia dikejar oleh Zuo Fan, dia harus melarikan diri sebanyak mungkin, dan dia tidak berani melawan lagi. Lagi pula, mereka masih memiliki kekuatan untuk bertarung dengan taktik laut manusia sebelumnya. Tapi sekarang, sebelum semua orang punya waktu untuk mendekatinya, mereka sudah dibombardir sampai mati oleh guntur ungu itu secara instan. Itu tidak berpengaruh sama sekali. Bagaimana bisa dipukuli? Keberanian di hati orang muncul dari lawan yang bisa dikalahkan, untuk lawan seperti Zuo Fan yang tidak bisa dikalahkan lagi saat ini. Hanya ada keberanian di hati semua orang, tidak ada keberanian sama sekali. Tanda tanya. Tiba-tiba, di seluruh medan perang, aku melihat Zuo Fan mengamuk, membunuh semua orang di punggungnya, tetapi tidak pernah melihat siapapun yang berani melawan muncul lagi. Yan Bangui melihat semua ini dengan keringat dingin di kepalanya. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa guntur ungu yang dikenakan Zuo Fan begitu menakutkan, lebih menakutkan daripada kabut beracunnya. Tidak ada yang bisa berhenti. Dalam situasi ini,
Bagaimana mungkin terlihat seperti puluhan ribu orang mereka menyergap dan mengepung Zuo Fan? Itu hanyalah seekor harimau yang memasuki kawanan dan membiarkannya membunuh. Yu Yusan juga terlihat sangat cemas dan khawatir. Dia memandang Huang Pu Qingtian dan berkata, "Anakku, aku tidak bisa berharap naga ajaib yang melonjak ini menjadi sangat sesat. Jika ini terus berlanjut, puluhan ribu tuan akan melawan semuanya. Itu tidak bisa membantunya. Selain itu, ada semua tingkat tinggi kota Yunlong yang menonton di depan gerbang. Jika begitu banyak dari kita yang sengaja dan memasang jebakan, dan tidak bisa menangani ini distrik saja, aku khawatir di masa depan, mereka akan menjadi bahan tertawaan seluruh Tianyu." Petik 2. Anak, aku tahu, aku tidak perlu kamu mengingatkan aku. Namun, sebelumnya dia bisa menyelesaikannya. Huang Pu Qingtian mendengus dingin, dan warna sengit melintas di matanya. Tiba-tiba satu langkah maju, tanpa diduga, pemuda ini akan menembak dirinya sendiri begitu cepat, ya? Sungguh sampah yang tidak berguna. Chapter 314 Double Dragon Battle. Di depan Guosi di kota Tuxing, semua orang melihat pemandangan di sana dengan takjub dan benar-benar terpana. Zuo Fan menggunakan kekuatannya sendiri untuk melawan 100 tuan, dan dia masih menghancurkan lawannya seperti iblis kuno. Bahkan para tetua dari berbagai keluarga tidak bisa tidak terkejut. Terutama Long Jiu dari Qianlong Pavilion, bahkan lebih menakutkan. Pembunuh terbesar yang digunakan Zuo Fan tidak lain adalah guntur ungu di mata Zilei Jin, yang paling dia banggakan. Namun, sebagai perbandingan, Purple Thunder milik Zuo Fan jauh lebih kuat darinya. Dapat dikatakan bahwa guntur ungu mengelilinginya, dunia tidak terkalahkan, dan tidak ada seorang pun di sisi lain yang berani mengambil langkah lebih dekat dengannya. Kecuali jika dia menginginkan nyawanya. Semangat kepahlawanan seperti itu, dan kekuatan pembunuhan yang brutal, mau tidak mau membuat semua orang yang hadir merindukannya. Terutama beberapa orang yang terobsesi dengan seni bela diri, seperti Xie Tianxiang, tidak bisa menahan gemetar karena kegembiraan. Oh, aliran cahaya melintas, dan Chu Qingcheng kembali ke sini lagi, tetapi ada sedikit kesedihan di wajahnya. Nenek melihatnya, dan buru-buru mendatanginya dan bertanya, "Qingcheng, apa yang terjadi?" "Tidak ada." Perlahan menggelengkan kepalanya, Chu Qingcheng tidak menjawab, hanya berkata dengan acuh tak acuh, "Bagaimana kabarnya?" Nenek tahu siapa yang dia tanyakan. Dia menghela nafas, menoleh ke arah batu desa kota berbentuk bumi, dan bergumam, "Cari sendiri." Alis tanpa sadar gemetar, Chu Qingcheng buru-buru melihat sekeliling, tetapi melihat Zuo Fan mengaum dan bergegas dari kiri ke kanan di antara puluhan ribu musuh. Wajahnya mengerikan, dan semua yang dia lewati hanyalah bagian dari anggota badan dan lengan yang patah, dan suara ratapan dan kepanikan tidak ada habisnya. Mata merah, seolah-olah menghapus semua yang ada di depan mereka. Pada pandangan pertama, mungkin tampak seperti membunuh dewa dan turun ke dunia, meracuni makhluk. Tidak dapat merasakan sakit di hatinya, Chu Qingcheng tidak bisa menahan diri untuk menutupi bibirnya yang tipis, takut dia akan membuat suara tersedak, tetapi air mata sudah mengalir di matanya. Dia dapat sepenuhnya menyadari bahwa Zuo Fan sedang dalam kegilaan saat ini, dan kesedihan yang tak ada habisnya. Lihat, Huang Pu Qingtian akan bergerak. Tiba-tiba, seseorang berteriak, semua orang melihat ke dalam, tetapi mereka melihat seorang pria heroik yang agung. Sosok itu bergegas menuju dewa pembunuh Zuo kipas angin dengan kasar. Orang ini bukan kepala 6 naga, Kaisar Naga, Huang Pu Qingtian. Siapa dia?
Untuk sementara, semua orang yang menonton bersemangat. Ini dapat dianggap sebagai pertempuran nyata antara dua generasi muda terkuat di Tianyu. Siapa pemenang terakhir? Keluarga pertama dalam pertarungan 100 sekolah akan menentukan pemenang dalam pertempuran naga ganda ini. Meskipun, menurut aturan, keluarga yang kembali ke kota Yunlong lebih dulu telah menang. Tetapi semua orang tahu, termasuk keluarga yang telah kembali, bahwa mereka hanya melarikan diri kembali, bukan pemenang yang sebenarnya. Nama keluarga pertama Tianyu pada akhirnya akan lahir di antara kedua naga. Dengan gerutuan, semua orang menelan ludah, dan semua orang melihat semua ini dengan gugup. Tangan Xie Tianxiang yang memegang pedang mengencang dengan keras. Matanya berbinar karena kegembiraan. Kedua orang ini adalah cita-citanya untuk dilampaui, tetapi siapa yang terkuat di antara generasi muda adalah yang paling dia pedulikan. Karena ini menentukan dia, siapa yang menjadi tujuan akhir. Zuo Fan. Di sisi lain, Zuo Fan sedang bangkit. Dia tidak bisa membedakan timur dari barat ke utara. Tapi dia tiba-tiba mendengar teriakan keras dari di belakang, dan dia tidak menyadarinya. Terkejut, aku berbalik untuk melihat, tetapi aku melihat Huang Pu Qingtian bergegas ke arahnya, pupil matanya menyusut, dan dia berteriak dengan marah, "Huang Pu Qingtian, ambil nyawamu!" Suara itu jatuh begitu saja. Zuo Fan tidak peduli dengan orang-orang kecil itu lagi. Tiba-tiba berbalik dan bergegas menuju Huang Pu Qingtian, cahaya ungu menyusut di seluruh tubuhnya tiba-tiba. Dan kemudian mereka semua berkumpul dalam sebuah pukulan. Dan Huang Pu Qingtian juga bergegas ke sini dengan raungan, seluruh tubuhnya penuh dengan cahaya keemasan, 9 naga emas mengelilingi sisinya, dan sebuah pukulan keluar, Huang Jiba Bodi Jue. Menyentuh, sosok keduanya akhirnya saling bertabrakan, dan kedua tinju saling membanting, tiba-tiba bergegas bersama. Tiba-tiba, cahaya keemasan melonjak, naga mendidih, guntur ungu meledak dan dunia pecah. Zuo Fan dan Huang Pu Qingtian dua tinju berpotongan, tetapi mereka menemui jalan buntu sekaligus. Tetapi paksaan mengerikan di atas tinju mereka mengalir samar di antara tinju. Huang Pu Qingtian dan Zuo Fan keduanya saling menatap dengan sengit, dan tidak ada yang memberi langkah, tetapi akhirnya mereka mendengar ledakan keras. Dan keduanya mundur bersama oleh kejutan kuat ini, dan masing-masing mundur untuk menghentikan bentuk tubuh bagian bawah. Tetapi tekanan teror tiba-tiba pecah, menyapu segala sesuatu di sekitarnya. Guntur ungu yang hebat, cahaya keemasan yang deras menghancurkan semua orang yang hadir. Dan segera mengguncang lebih dari 2.000 orang berkeping-keping dan mati. Tidak ada seluruh tubuh. Tanpa sadar menarik napas, semua orang terkejut dan bergegas kembali. Bagaimana mereka bisa berpikir bahwa pertempuran antara dua orang ini hanyalah akibatnya, yang cukup untuk membuat mereka, dan bahkan para master langit yang mendalam, mati seketika di tempat? Pada saat ini, semua orang benar-benar mengerti apa perbedaan kekuatan. Mereka juga penguasa langit yang mendalam, tetapi dari sudut pandang ini, kekuatan jari kelingking kedua orang ini sudah cukup untuk menghancurkan mereka sampai mati. Bagaimana monster seperti itu bisa muncul di dunia? Itu terlalu abnormal. Terutama orang-orang di 6 naga dan 1 Phoenix. Melihat semua ini, kejutan di hati mereka bahkan lebih besar. Mereka setenar Huang Pu Qingtian dan Zuo Fan. Meskipun mereka tahu bahwa mereka sangat berbeda dari keduanya dalam kekuatan, mereka tidak berharap menjadi begitu besar. Pada saat ini,
Mereka semua merasa sedikit bahwa bahkan jika mereka menembus basis kultivasi ranah Shenzhou, mereka tidak akan pernah menutup celah dengan dua orang ini. Dan mereka tidak layak menjadi setenar mereka. Tanda seru. Xie Tianxiang mengertakkan gigi, mengepalkan tinjunya, tetapi mengendurkannya dengan lemah, menghela nafas, dan diam-diam membenci. Bagaimana kedua monster ini bisa melampaui? Mungkin ini adalah idiot bela diri, dan untuk pertama kalinya keluhan yang sangat negatif muncul di hatinya. Pertempuran penuh Huang Pu Qingtian dan Zuo Fan benar-benar membuatnya merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Mirip, serasi, dan pada saat semua orang kagum pada kekuatan luar biasa dari keduanya, hanya Dewa Pedang Yuk Xiao Fang Qiubai yang menyipitkan matanya dan bergumam. Namun, ketika dia melihat Zuo Fan, masih ada kejutan yang tidak dapat dijelaskan di matanya. Pada awalnya, Kaisar bermaksud Zuo Fan untuk mengikat Huang Pu Qingtian, dan dia memintanya. Dia juga dengan sengaja memberitahu Zuo Fan tentang aspek menakutkan dari Huang Pu Qingtian, sehingga dia memiliki persiapan. Namun meskipun demikian, dia merasa bahwa misi Zuo Fan sangat berbahaya. Tapi aku tidak pernah menyangka, hanya dalam 5 tahun, kekuatan anak ini sudah setara dengan monster Huang Pu Qingtian. Bahkan dapat dikatakan bahwa dibandingkan dengan Huang Pu Qingtian, Zuo Fan adalah monster di antara monster yang sebenarnya. Kamu harus memahami bahwa 5 tahun yang lalu, Zuo Fan baru saja berhasil mengalahkan adik laki-laki Huang Pu Qingtian, Huang Pu Qingyun, dan kekuatan Huang Pu Qingtian sangat berbeda. Perbedaan antara langit dan langit tidak dapat dihitung. Tetapi sekarang sudah datar. Selain itu, Huang Pu Qingtian saat ini berada di basis budidaya puncak langit yang mendalam, tetapi Zuo Fan hanya berada di puncak alam penempaan tulang, perbedaan satu tingkat. Dalam hal ini, bahkan jika keduanya saat ini memiliki kekuatan yang sama, potensi Zuo Fan jauh lebih besar daripada potensi Huang Pu Qingtian. Prestasi masa depan bahkan lebih sulit untuk diperkirakan. Dapat dikatakan bahwa jika Zuo Fan diberi waktu 5 tahun lagi, tidak, bahkan jika hanya membutuhkan waktu 3 tahun, sangat mungkin baginya untuk membuang jalan Huang Pu Qingtian si Tiao. Dengan potensi mengerikan seperti itu, bahkan Fang Qiubai tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru lagi dan lagi. Tidak heran anak ini sangat senang ketika pertama kali mengambil tugas ini, sepertinya dia benar-benar memiliki kepercayaan diri untuk menang. Dengan cara ini, selama dia bisa kembali hidup-hidup kali ini, dia pasti akan menjadi penguasa besar Tianyu di masa depan. Bahkan gerbang kekaisaran dengan usia 1000 tahun diperkirakan akan panik sepanjang hari, hahaha. Fang Qiubai menggelengkan kepalanya dan terkekeh, mengagumi wajahnya. Namun, ada juga Leng Wuchang dan Huang Pu Tianyuan yang juga memahami hal ini. Dalam hati mereka, tingkat bahaya Zuo Fan telah meningkat beberapa tingkat secara tidak sadar, menjadi orang yang paling berbahaya untuk dimusnahkan. Sekarang anak ini sudah mampu menjungkir balikkan sungai dan laut, meresahkan 7 keluarga. Jika dia dibiarkan tumbuh dewasa, tidak apa-apa. Diperkirakan bahkan jika itu adalah 7.000 akademi akhir tahun, tidak ada hubungannya dengan dia. Di medan perang, Huang Pu Qingtian berdiri tegak, dan kemudian menatap Zuo Fan, matanya penuh kengerian, dan sepertinya dia benar-benar tidak bahagia. Aku percaya ini benar. Di antara orang-orang dengan usia yang sama di dunia, ada seseorang yang bisa bersaing dengannya? Awalnya dia mengira Zuo Fan berbahaya, tetapi metodenya aneh, berbahaya dan licik.
Tetapi sekarang keduanya bertarung dengan semua kekuatan mereka, tetapi hasilnya sebanding. Yang membuatnya tetap tidak dapat diterima. Putra sulung kaisar yang bermartabat, tak terkalahkan seumur hidup, tanpa diduga, pada saat ini, bertemu musuh dalam hidupnya, musuh bebuyutan yang mungkin bisa menariknya dari tahta. Yang membuatnya merasakan perasaan yang mendalam. Dalam hatinya rasa terancam. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia hasilkan sebelumnya. Memikirkan hal ini, mata Huangpu Qingtian bahkan lebih membunuh, dan dia meraung, "Zuofan, kamu harus mati hari ini. Huangpu Qingtian, ambil nyawamu." Zuofan juga mengeluarkan raungan keras, seluruh tubuhnya meledak menjadi guntur, dan bergegas menuju Huangpu Qingtian. Huangpu Qingtian mengertakkan gigi dan juga mundur. Bum bum bum. Dalam sekejap, guntur langit mengguncang tanah, dan dua ahli pemurnian tubuh bertarung bersama, dan satu pukulan dan satu tendangan sudah cukup untuk membuka gunung dan memecahkan batu. Dan langit runtuh dan bumi pecah. Akibat keruh terus menyebar ke sekeliling. Dan itu mengguncang semua orang di keluarga yang berafiliasi itu meratap, melolong hantu dan serigala. Aku berkata dua, kamu melawan, jangan sakiti yang tidak bersalah. Kalian berdua kuat dan kuat secara fisik, dan kalian baik-baik saja dengan tinju. Kami sangat kurus sehingga kami bahkan tidak tahan setelah pertempuran kamu. Bagaimanapun, kamu harus memperhatikan kami. Bisakah kita pergi ke tempat lain? Namun, mata mereka berdua sudah merah. Zuofan ingin membalas dendam dan Huangpu Qingtian ingin mengatur begitu banyak untuk statusnya sendiri. Pukulan dan tendangan benar-benar gerakan pembunuh. Dari selatan ke utara, timur ke barat, lebih dari 200 gerakan berlalu dalam sekejap. Tetapi tidak ada yang menyakiti siapapun. Tetapi kasihan keluarga yang tidak bersalah. Awalnya dia menyergap Zuofan, tetapi sekarang dia diganggu setelah pertempuran antara keduanya. Jumlah korban tiba-tiba melonjak hingga lebih dari 5.000. Aku benar-benar tidak bisa menangis. Yuyusan bertiga menelan ludah tanpa sadar. Dan saling memandang dengan keringat dingin di kepala mereka, menyampaikan berita. Bagaimana kalau kita bersembunyi di tempat lain? Jika ide ini diketahui orang lain, pasti akan mengejutkan orang. Nenek, seekor beruang, bahkan kalian 6 naga dan 1 burung phoenix takut terpengaruh oleh pertempuran antara keduanya. Jadi kamu ingin bersembunyi? Dan biarkan kami menunggu di sini untuk mati. Benar-benar bullying. Tapi ini juga menunjukkan betapa sengitnya pertempuran antara keduanya, dan bahkan 6 naga dan 1 phoenix Yuyusan merasakan ancaman nyata. Namun, sebelum mereka beraksi, keseimbangan kemenangan dan kekalahan akhirnya mulai goyah bagi keduanya yang pernah berada di liga yang sama. Cakar naga Huangpu Qingtian dengan cahaya keemasan tiba-tiba mencengkram tenggorokan Zuofan. Tekanannya yang keras dan tajam membuat napas Zuofan mandek. Jadi dia buru-buru mundur dan bersembunyi. Namun, pada saat ini, Huangpu Qingtian menyeringai jahat, dan cakar depan tiba-tiba berubah, dan mereka bergegas lurus ke bawah. Tekanan langit dan bumi segera berkurang, yang membuatnya luar biasa. Ditekan ke tanah lebih dari 1 meter dalam sekejap, dan tidak bisa lagi berdiri. Hei hei, pergi ke neraka. Senyum jahat muncul di sudut mulutnya, mata Huangpu Qingtian bersemangat, dan cakar naga meraih tenggorokan Zuofan, tubuh 9 naga King Kong. Cakar naga yang perkasa.